Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membandingkan antara Infinix Zero 20 yang dijual dengan harga 3,6 juta dan Tecno Camon 19 Pro yang dijual dengan harga sama 3,6 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana secara dari segi harga sama basis. Apakah lebih unggul Infinix Zero 20 atau Tecno Camon 19 Pro? Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, saya mau sedikit disclaimer dulu nih. Untuk Camon 19 Pro di sini memiliki dua varian warna, yaitu Black and Blue yang dijual dengan harga 3,6 juta dan Mondrian Edition seperti yang saya punya saat ini dijual dengan harga 3,8 juta. Tapi untuk masalah warna baliknya tergantung selera masing-masing saja. Jadi biar gampang, kita anggap saja ini bukan varian Mondrian supaya harganya sama dengan Infinix Zero 20 3,6 juta. Di sini untuk urusan desain, terutama tampilan bagian belakang, kamu tidak usah khawatir. Karena kedua HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Mulai dari kombinasi warna, bentuk body flat atau kotak hingga setup kameranya. Pokoknya tidak terkesan jadul sama sekali. Untuk letak sensor sidik jari di kedua HP ini sama-sama ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Lalu untuk bagian depan atau layar, dari segi konsep, Infinix Zero 20 masih menggunakan konsep water drop screen. Sedangkan Camon 19 Pro sudah menggunakan konsep punch-hole display, sehingga terlihat lebih kekinian. Dan untuk ukuran layarnya, Infinix Zero 20 memiliki layar sebesar 6,7 inch resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel. Panel layar AMOLED dengan refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sedangkan Tecno Camon 19 Pro memiliki layar lebih besar, 6,8 inch dengan resolusi juga Full HD+, 1080x2460 pixel. Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 120 Hz, lebih tinggi dari Infinix. Di sini untuk sektor layar, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Infinix Zero 20 unggul dari panel layar AMOLED, sehingga untuk AOD atau Always On Display di HP ini sudah ada, walaupun hanya aktif selama 10 detik. Sedangkan Camon 19 Pro unggul dari konsep punch-hole display dan refresh rate yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk saturasi warna, di keduanya sudah sama-sama bagus kok. Terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Hanya saja warna dari Infinix Zero 20 terlihat sedikit lebih ngejreng karena sudah menggunakan panel layar AMOLED. Pindah ke bagian spesifikasi, Infinix Zero 20 dibekali dengan kapasitas 8/256 GB. Sedangkan Tecno Camon 19 Pro lebih kecil, 8/128 GB. Kalau dirasa masih kurang, baik di Infinix atau Tecno masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD. Sedangkan untuk dapur pacunya, Infinix Zero 20 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 6 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 365 ribuan. Sedangkan Camon 19 Pro ditenagai dengan seri chipset yang lebih rendah, MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dan untuk skor Antutunya hanya tembus di angka 325 ribuan, lebih kecil dari Infinix. Di sini untuk dapur pacunya, Infinix Zero 20 jelas lebih unggul, karena kapasitas memori yang jauh lebih besar dan seri chipset yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk persensoran, kedua HP ini sama kuat, karena sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di keduanya sudah ada. Dan untuk sensor giroskop, baik di Infinix Zero 20 atau Tecno Camon 19 Pro sudah menggunakan hardware gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Dan untuk setting grafik yang dihasilkan di sini sama persis. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, karena chipset yang digunakan tidak kentang sama sekali. Tapi tidak bisa dipungkiri, performa dari Infinix Zero 20 terasa lebih enteng dan ringan, karena seri chipset yang digunakan juga lebih tinggi, terbukti dari skor Antutu yang dihasilkan. Sedangkan untuk sensor giroskopnya di kedua HP ini tergolong aman, karena baik di Infinix atau Tecno sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif berkat sudah menggunakan hardware gyro.
Geser ke bagian baterai, Infinix Hero 20 memiliki baterai sebesar 4500 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 45 Watt yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 4 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sedangkan Camon 19 Pro memiliki baterai yang lebih besar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt yang dimana butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Di sini untuk kecepatan chargingnya Infinix jelas lebih ngebut karena kapasitas baterainya lebih kecil dan kecepatan chargernya yang lebih besar. Tapi kalau untuk masalah daya tahan baterai, dari pengujian yang saya lakukan, jujur baterai Camon 19 Pro terasa lebih awet. Sedikit gambaran, digunakan buat nonton YouTube selama 80 menit dengan jaringan WiFi di Camon 19 Pro berkurang 7%. Sedangkan di Infinix berkurang sampai 9%. Saat digunakan buat main game online juga demikian. Baterai dari Infinix terasa lebih cepat berkurang. Tapi untungnya masih sangat tertolong dengan kecepatan isi dayanya yang super ngebut. Lanjut ke bagian operating system, Infinix Hero 20 berjalan di Android 12 basis XOS 12. Sedangkan Camon 19 Pro berjalan di Android 12 basis iOS 8.6. Di sini untuk urusan sistem jujur saya tidak ada masalah dengan UI di kedua HP ini. Karena sistem yang digunakan keduanya masih satu jenis, yang bikin beda hanya versinya saja. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya lengkap lah. Dan dari segi dapur pacu, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Infinix Hero 20 unggul dari kapasitas memori yang lebih besar, chipset lebih ngebut dan isi daya yang lebih cepat. Sedangkan Camon 19 Pro unggul dari kapasitas baterainya yang lebih besar. Jadi sudah jelas, untuk sektor dapur pacu, Infinix Hero 20 lebih menawarkan banyak kelebihan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Infinix Hero 20 dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 60 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS dan lampu flash. Sedangkan Camon 19 Pro dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama yang sudah dilengkapi dengan OIS, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 50 megapiksel lensa pro portrait. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Dari angka di atas kertas, Infinix jelas lebih unggul karena megapiksel yang digunakan jauh lebih besar. Tapi Camon 19 Pro juga tetap menarik karena sudah dilengkapi dengan lensa pro portrait yang mampu menghasilkan foto bokeh lebih dinamis. Sedangkan kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di kedua HP ini sudah sama-sama lengkap, hampir semua ada. Bahkan untuk perekaman video di keduanya sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video. Lalu kalau untuk hasil kamera belakang, kamu tidak usah khawatir. Karena kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya. Untuk objek dan kondisi di sini memang tidak sama. Tapi kalau kamu perhatikan, komposisi warna yang dihasilkan keduanya terlihat mirip-mirip karena faktor OS yang masih satu jenis. Untuk perbedaan megapiksel antara 64 dan 108 megapiksel di sini tidak begitu terlihat karena kita menggunakan mode auto. Perbedaan baru terlihat saat hasil fotonya kita cetak dengan ukuran yang besar. Jadi kalau hanya untuk disimpan di galeri, mau kamera 64 atau 108 megapiksel tidak begitu berpengaruh. Karena yang jelas foto yang dihasilkan sudah sama-sama bagus. Tapi kalau kamu suka foto potret, Camon 19 Pro lebih unggul di sini karena sudah dilengkapi dengan lensa pro portrait. Sedangkan untuk foto selfie-nya, seperti yang kamu lihat tidak terlalu banyak perbedaan di sini. Mulai dari detail sampai saturasi warnanya. Ada satu ketika terlihat lebih oke hasil dari Infinix Hero 20 dan begitu pun sebaliknya. Ada satu momen lebih oke hasil dari Camon 19 Pro. Sama seperti kamera belakang, perbedaan megapiksel kalau hanya dari foto seperti ini tidak akan terlihat. Jadi untuk poin kamera, kedua HP ini bisa dibilang sama kuat. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini saya perlu tegaskan lagi nih, untuk kondisi dan waktunya memang tidak sama. Jadi untuk saturasi warna kita tidak perlu nilai karena sudah pasti berbeda. Namun yang jelas kalau untuk kualitas video keduanya sudah sama-sama bagus kok dan bisa diandalkan. Apalagi sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video.
Lalu kalau untuk video kamera depan, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini untuk saturasi warnanya terlihat masih 11-12 walaupun di waktu dan kondisi yang berbeda. Untuk kestabilan video di keduanya juga sudah minim guncangan berkat fitur ultra stabil video. Tapi untuk tingkat ketajaman gambar terutama di bagian wajah, video dari Infinix terlihat lebih tajam menurut saya. Dan itulah tadi video perbandingan antara Infinix Zero 20 versus Tecno Camon 19 Pro. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jujur agak sulit untuk menentukan pilihan. Karena kedua HP ini sama-sama bagus dan memiliki nilai lebih masing-masing. Infinix Zero 20 unggul dari layar yang lebih cakep, chipset lebih ngebut, memori lebih besar, isi daya lebih cepat, dan megapiksel kamera lebih besar. Sedangkan Tecno Camon 19 Pro unggul dari kapasitas baterai yang lebih besar, layar pensil display, dan refresh rate yang lebih tinggi. Jadi kalau ditanya lebih unggul mana, di sini Infinix Zero 20 jawabannya, karena lebih menawarkan banyak kelebihan. Mungkin yang sedikit jadi catatan hanya di sektor daya tahan baterainya saja. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau saya sih jelas pilih Infinix Zero 20 karena banyak menawarkan kelebihan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.